Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Johara dari C1102. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar untuk mendesain primer. Pertama itu kita download dulu datanya di NCBI. Kita ketikkan gen apa pada spesies apa yang ingin kita cari. Di sini saya sudah ada 3 data, yaitu gen MAO, monoamin oksidase, ada ikan mas, kemudian ikan zebra, dan juga ikan rainbow trout. Saya memilih gen MAO ini karena gen MAO itu dia berfungsi dalam degradasi hormon serotonin dan dopamin, yang mana kedua hormon ini mampu memberikan perasaan senang, dan juga dia mendegradasi hormon norepinefrin. Nah, selanjutnya caranya itu kita buka dulu aplikasi bioedit, terus kita ke file, kita open, kita masukkan satu datanya. Ini untuk membuat primer yang spesifik. Kita rename dulu. Ini kita ke file, kita pilih graphic view. Ininya diubah menjadi 500. Terus kita redraw. Dan ininya pastikan dicentang. Mengikuti di video ini, kita mencari primer forward dan juga reverse dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di praktikum. Ini untuk mempersingkat waktu, saya sudah mencari primer forwardnya, yaitu saya mengambil pada panjang 362 sampai 384. Saya ambil dari sini ke sini, terus diketikkan. Nah, kemudian untuk primer reverse, kita cari juga caranya sama. Di sini saya menggunakan pada panjang 1141. Setelah sudah menemukan forward dan reverse, selanjutnya pada yang primer reverse ini, kita cari pasangan atau komplemennya. Jadi kan ini adalah primer reverse yang saya pilih. Dengan ketentuan tadi, tidak banyak pengulangannya, ataupun kalau misalnya ada pengulangan itu maksimal 4 kali. Nah, kalau misal seperti ini, yang gennya ada 1, 2, 3, 4, 5 itu sebaiknya dihindari karena nanti bisa memunculkan dimer. Primer reverse yang sudah saya pilih, kemudian kita cari komplemennya. Jadi kan G itu nanti akan ikatan dengan C, guanin dengan sitosin, kemudian timin dengan adenin, kemudian nanti adenin sama timin. Begitu seterusnya kita cari pasangannya, kemudian setelah ketemu kita balik dari belakang. Jadi kan ini yang paling belakang TAG. Nah, ini kita taruh di bagian depan. Jadi kita balik seperti itu. Selanjutnya kita ke website NCBI juga yang bagian primer glass. Di bagian sini, primer parameter, kita masukkan primer forward dan reverse yang tadi sudah kita buat. Yang reverse yang dimasukkan itu reverse yang sudah kita balik. Nah, kemudian ini nggak diubah, tetap seperti ini saja. Kemudian pada bagian organisme itu, saya menggunakannya teleostay. Kalau misal kita sudah tahu dia dari spesies apa, itu bisa langsung diketikkan, tapi kalau memang mau secara umum, boleh teleostay. Dan ini dicentang, show result in a new window, dan use new graphic view, terus tinggal kita klik get primers. Sembari menunggu, karena lumayan lama, kita bisa ke website IDT. Kita scroll dulu ke bawah, di bagian tools ada Oligo Analyzer Tools. Di Oligo Analyzer ini kita juga bisa melihat apakah primer yang kita rancang itu sudah cukup baik atau belum. Ini kita masukkan primer forwardnya. Untuk target type kita ubah ke RNA. Klik Analyze. Ini muncul informasi terkait primer tersebut, mulai dari panjangnya 20 base pair, kemudian jumlah ikatan guanin dan sitosin 45%, dan melting temperature-nya 42,6. Kalau misal kita mau melihat kemungkinan apakah primer ini akan mengalami mer atau hairpin dan seterusnya, kita bisa klik ini aja. Ini kita cek hairpinnya. Nah, ini ternyata primer yang saya buat itu masih punya kemungkinan ada struktur hairpin. Bisa struktur yang ini atau yang ini. Dan bisa dilihat pada delta G-nya itu, dia ada di angka minus 2,78 dan minus 1,62. Pada praktikum kemarin itu dijelaskan kalau untuk menghindari hairpin ini, kita harus memastikan delta G-nya itu ada di bawah negatif 6. Misalnya kita cek di self dimmer. Bisa kita lihat juga kalau delta G-nya itu masih di atas negatif 6, energinya cukup besar, sehingga masih kurang baik. Kalau heterodimer itu, kita harus memasukkan secondary sequence atau primer reverse-nya. Kita klik calculate, ini ya, nilainya negatif 3,05, negatif 2,44, dan seterusnya. Nah, selanjutnya pada website yang NCBI tadi, kalau misal sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Data panjang primernya yang forward dan reverse itu ada 20 base pair, kemudian ada melting temperature-nya
53,82 dan untuk yang reverse 55,07. Kemudian persen GC-nya ada 45 dan self complementary ini dia merupakan kemungkinan dimer gitu. Kalau misalnya nilainya itu kecil berarti kemungkinan dimernya juga kecil. Kemudian self complementary pada ujung 3 itu yang untuk primer 0, yang untuk reverse ada 2. Menurut praktikum kemarin itu nilai yang baik itu di bawah 2. Jarak atau gap antara power primer dan reverse primer yang baik itu dia tidak sampai 5 derajat. Jadi kan saya merancang primer yang spesifik menggunakan tadi Danio Rerio atau ikan zebra. Nah, ternyata pada hasilnya itu tidak hanya Danio Rerio saja, tetapi juga ada Danio aesmolapi, kemudian ada ini spesies yang lain gitu. Yang mengartikan primer saya itu masih kurang spesifik, tidak bisa mendeteksi gen MAO pada Danio Rerio saja, tapi juga bisa mendeteksi MAO pada Danio aesmolapi, pada Puntigirus tetrazona, pada Cyprium scarpio juga. Kalau misal primernya itu spesifik, dia hanya akan bisa mendeteksi gen monoamin oksidase pada Danio Rerio saja. Oke, mungkin selanjutnya kita akan coba merancang primer yang degenerate atau tidak spesifik. Kita ke menu file, kita pilih import sequence alignment file, kita masukkan data yang belum kita masukkan. Nah, ini di rename dulu, Ctrl A, accessory application, dan kita install ini. Dan oke. Kita klik yang Chat Identities and Similarities in Alignment window. Nah, setelah itu kita ke File dan kita klik Graphic View. Dan ini muncul seperti tadi, cuma bedanya ini langsung menampilkan pada 3 ikan sekaligus. Ininya diganti jadi 15, terus kita retro. Nah, untuk mempersingkat durasi waktu video, saya juga sudah mencari primer forward-nya dan reverse-nya. Kemudian ini kan ada beberapa bagian yang dia tidak terwarna karena dia tidak sama dengan atas atau bawahnya. Nah, kalau untuk dimasukkan ke NCBI, kita bisa mencari yang dominan. Contohnya pada ini, dia ada TTA. Jadi nanti kalau misal kita memilih situs ini, kita bisa masukkan yang T saja. Atau ini ada TCT, kita bisa masukin yang T. Tapi kalau misal kita mau memesan primer, itu kita bisa menggunakan substitusi seperti yang ada di PowerPoint kakak kemarin. Jadi kan ini ada TCT yang nggak terwarna itu yang C. Berarti yang ini tuh bisa diganti dengan huruf lainnya berdasarkan ketentuan. Kayak nanti tuh T dengan T bisa disubstitusi dengan apa gitu. Nah, terus kalau sudah, kita balik lagi ke ini. Kita masukkan primer, forward, dan reverse-nya. Dicentang dua-duanya dan kita klik Get Primers. Kita bisa cek ke yang IDP terlebih dahulu. Sudah terlihat kalau ternyata primer yang tadi saya desain itu memiliki panjang 20 dengan gizi kontennya 55%. Kemudian melting temperature-nya 52,7. Dan ternyata primer degenerate yang saya buat juga memiliki kemungkinan mengalami hairpin. Ini untuk self dimmer-nya, terus heterodimer. Primer degenerate ini ada 2 yang nilai delta G-nya itu di bawah -6. Tapi karena ada juga yang di atas -6, berarti primernya itu masih kurang baik. Ini hasil blast untuk primer degenerate yang terbaca panjangnya 20, kemudian temperature meltingnya untuk primer 58,17, untuk reverse 57,67, kemudian untuk jumlah ikatan GC ada 55 dan 50%, dan untuk self complementarity atau kemungkinan si primer itu akan dimer itu cukup besar, ada 5 dan 7. Kemudian pada ujung 3 ini ada satu yang nilai 2 yaitu yang reverse, dan yang primer itu nilai 5. Kalau ternyata primer degenerate yang saya buat itu dia bisa digunakan untuk mendeteksi gen MAO pada organisme-organisme ini. Cukup bermacam-macam organismenya, tapi spesifik pada gen MAO. Kelebihan dari website Oligo Analyzer daripada yang primer blast milik NCBI itu, kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan primer yang kita desain itu mengalami hairpin, self-dimer, atau heterodimer. Kayak misal pas hairpin, kita bisa tahu strukturnya yang mungkin terjadi itu seperti apa. Sedangkan pada NCBI itu, kita cuma tahu dia ada kemungkinan dimer, tapi tidak tahu strukturnya seperti apa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait desain primer ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.